Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah dan para salikin, termasuk para calon murid Thariqah yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya, dan selalu menyampaikan rasa puji alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian, para guru, para alim, para ulama, mohon izin dan mohon ridhonya kami akan meneruskan membaca dan sekaligus breakdown dari kitab Maqasidur Riayah yang di dalam beberapa subbabnya membicarakan tentang ikhlas. Karena itu pada sore hari ini kita akan bicara tentang fa'idatun fi idkhalis sururi 'alal mu'minin bi ta'limi wal ifadah. Jadi bab tentang faidah menyenangkan sesama orang mukmin dan kita mengajarinya, artinya diketahui orang. Jadi amalnya bukan syir, tapi amalnya diketahui orang. Tapi setelah diketahui itu juga memberi keuntungan. Ya, kira-kira kita semua dosen lah, dosen, guru ya. Apa boleh kira-kira berprofesi seperti itu? Nah, karena itu saya akan lanjutkan wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulimiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhalus sururi 'alal mu'mini bi ta'limi wal ifadah in arada bi wajhallahi ta'ala fa huwa mutsabun alaih. Membahagiakan surur, membahagikan orang lain sesama mukmin bi ta'limi wal ifadah, mengajarinya. Kemudian dalam proses mengajari itu ada efek memberi keuntungan, ya. In arada bihi wajhalillahi ta'ala, kalau cara ngajarnya, kalau jadi dosen, guru, dakwah itu adalah lil wajhallahi ta'ala fahuwa mutsabun alaih, maka dengan demikian orang yang niatnya beribadah, mengajar, menyenangkan orang dan ada keuntungan, maka dia itu adalah mutsabun alaih, dapat pahala. Karena niatnya adalah apa? Niatnya adalah lillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, wa in arada bihi ayyu'azzimahu muta'allamu aw yuwaqqiruhu wa yahmaduhu, ya. Wa in arada, dan sebaliknya, kalau di dalam proses mengajarnya itu aroda, menghendaki, bihi, di dalam proses mengajarnya itu apa? Yu'azzimahu, hormat, oh hebat bapak, ibu, bunyai, pak yai, kualitasnya top, ya, kira-kira jempolnya 4 itu kalau ketemu orang, ya. Dan kita menyenangi terhadap apa? Terhadap dia apa? Memuji itu, au yakru ayahmaduhu, atau dia akhirnya juga apa? Senang dengan pujian itu, ayaunala minhu malan, bahkan mengharapkan dirinya tumal. Belum ngajar sudah membayangkan nanti 1 kali absen dapat sekian, kira-kira gitu. Nah, itu nggak boleh. Au ghairu minal manafi, atau
manfaat-manfaat yang lain ya dunyawiyah fala yuqdamu ala dalik, maka dengan demikian ini sebaiknya diurungkan. Jadi kalau mau berangkat dari rumah, berapa ya saya nanti dari narasumber dapat berapa ya? Itu langsung istighfar, langsung membenarkan. Oh enggak, saya enggak boleh berharap terhadap keuntungan itu, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Urusan setelah itu ada udang di balik peyek, ada keuntungan di balik itu akibat dari ujroh yang bisa dilakukan di dalam proses itu. Nah itu ya para bapak sekalian, memang niat itu penting, ikhlas itu penting, karena ikhlas itu akan melahirkan apa yang kita dapatkan. Kalau memang inginnya hanya dapat uang, ya dapat uang saja, di akhirat nggak dapat. Fal yughairi iradatu mastata'a hatta takunu lillahi ta'ala, maka dengan demikian hendaknya ia mengubah keinginannya sesuai dengan keinginan yang suci, yaitu takunu lillahi wahdah, hanya karena Allah yang satu. Mengapa? Wa ma indallahi khairum wa abqa. Karena apa? Apa yang di sisi Allah itu lebih abadi, lebih mulia, lebih banyak lagi nanti yang kita dapatkan di yaumul akhir, dan itu sifatnya kekal. Kalau dihadap di dunia, digaji XYZ untuk makan sudah habis, nggak ada efek, nggak ada sesuatu yang positif. Jadi itu ya, ini penting kita itu mengajar, menyenangkan orang, memberi ilmu bagus sekali, karena itu taklim itu penting. Tapi niatnya jangan cari duit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dakwah ya dikasih alhamdulillah. Jangan seperti guyonan sekarang, masa nggak dikasih kebangetan ini, nah, itu jangan. Ikhlas saja, dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih. Kalau perlu dikasih ini untuk pondoknya. Kalau perlu ini dikasih untuk kepentingan umat ya. Saya masih bisa berjalan, masih punya kaki, masih punya mulut, itu yang paling bagus. Jadi bukan mencari hidup dari proses taklim itu. Wa inil tabasa 'alil amru fala yuktima 'ala dalik. Jika persoalannya masih samar, maka janganlah melakukannya. Itu. Lebih baik urungkan. Kalau sudah niatnya hanya uang, ya udah dapatnya uang, nggak dapat pahala. Nggak. Ujrohnya itu fi hadzal yaum, hari ini juga, bukan fi hadzal akhirah, bukan nanti di akhirat. Ya. Hatta yatahaqqaqu annahu la yuridu biidkhalis sururi alaih illa wishalil lillahi ta'ala, sampai betul-betul kita ikhlas. Jadi dalam beribadah upayakan dan kita berjuang sekuat tenaga, ikhlas dulu baru amalkan. Kalau nanti bahasa Jawa ini muspro, apa ya muspro itu bahasa Indonesianya apa? Sia-sia ya, sia-sia. Oke. Ini jadi kerjakan ikhlas dulu baru kerjakan. Nah, itu apalagi dalam konteks ilmu-ilmu muasyarah bainan nas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, para jamaah Zumiyin Zumiyat yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab man iftataha ta'atallahi ta'ala 'alal ikhlas. Orang yang memulai ketaatan kepada Allah secara ikhlas. Ya, berbeda ya. Orang yang memulai iftah itu bil mal, membukanya sesuatu itu karena mal, ya dapatnya mal. Tapi kalau ikhlas ya, au iftaha amalan mimma yata'allaqu bin nas ala ikhlasi aidan, atau memulai amalan yang terkait dengan manusia tapi ikhlas. Ya, mengajar ya, membantu orang, ziarah kubur, takziah orang meninggal, menjenguk orang sakit ya. Itu bukan karena oh nggak enak ya, itu atasan saya sakit, saya masa nggak jenguk ya, dapatnya hanya menghilangkan malu tapi bukan mendapatkan pahala gitu loh. Nah, yang penting ikhlas ya. Wa kana dzalika bimar'an minan nas, kemudian lebih-lebih dia itu bersamaan dengan untuk menambah amalan itu ya, karena diketahui manusia. Tsumma wajada nasata li ziyadati dzalik ngamal
fazada fihi. Maka dengan demikian kalau dia ingin seperti itu, maka itu sudah ada unsur ya, unsur ya-nya. Ingin diketahui, oh atasan saya sakit. Tapi kadang-kadang ada ya atasan yang goda, pura-pura sakit sambil ngetes. Ini anak buah saya yang care dengan saya itu mana? Itu juga ada loh. Ya, ini memang pimpinan yang alay ini ya. Ingin dipuji anak buahnya aja pura-pura sakit itu banyak ya, alasan sakit ya, kemudian dilihat anak buahnya yang jenggot siapa, membawa apa, wah itu juga ada. Nah ini udah enggak bener ya, itu udah gak ikhlas. Yang datang juga enggak ikhlas, yang pura-pura sakit itu juga enggak ikhlas. Fa in arada bizata arya fa huwa murah. Kalau sudah seperti ini, kalau menghendaki arada bizadati riya, bahwa riya, bahwa murakin, ini riya jelas, tidak ikhlas lagi, ya. Wa in arada biha ikhlasa bahwa mukhlis, ya. Jika ya penambahan itu dia dilakukan dengan ikhlas, artinya ngajar, ngajar ikhlas. Di dalam proses ngajar ya kita seneng ada audiennya. Masa ngajar kosong itu nanti ini ngelamun atau apa kan gitu kan, seneng misalkan. Nah dia semakin semangat karena audiennya itu, tapi bukan karena riya, tapi karena ikhlas. Apa? Dia itu adalah fawa mukhlisun, orang seperti tetap ikhlas karena tidak mendapatkan, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapatkan imbalan, karena adalah tadi apa? Karena adalah fi ta'atillah, dalam rangka taat pada Allah. Wa inil tabasa alaihi amru falam yadri au mukhlisun au muraqin. Jika persoalannya masih samar, ia tidak tahu apakah ia ikhlas atau pamer. Ya, artinya waktu ngajar pamer, oh pintar ya Pak itu ya. Kemudian tergoda. Nah, karena itu harus diurungkan, banyak istighfar, kemudian meluruskan niat lagi sehingga dia ragu, saya itu ikhlas atau pamer enggak ya. Nah, kira-kira gitu. Maka fal aula bihi ayyujadat niyata li ikhlasitil kaziyadah. Maka dengan demikian memperbarui niat yang ikhlas agar amalan yang dilakukan itu terus ikhlas, itu lebih baik. Jadi namanya tajdid, tajdidun nikah. Misalkan ada tajdidul thariqah, ini kan sudah banyak yang lulus, banyak yang makomnya selesai, tapi ingin meneruskan tahlil lagi, itu namanya tajaddud. Jadi memperbaharui amalannya itu bagus daripada mulai ngeliyeng beliau digenjot lagi, itu lebih bagus. Ya, fa illam yujaddadha sahha amaluhu. Ya, kalau sudah gitu dia tidak memperbaharui niat, amalannya tetap sah dari segi syariat. Ya, dari syariat misalkan sholat Allahu Akbar sampai salam, diketahui oleh calon mertua seneng gitu kan. Ya, bukan berarti sholatnya tidak sah, tetap sah. Tapi keikhlasannya itu mempengaruhi dari risetnya, dari hasilnya. Ya, li'annahu tahaqqaqu ikhlasahu wa syakku firya, sebab ia telah ikhlas, yakin ikhlas, dan ia tidak ragukan adalah riya. Kalau sudah tajdid, sudah niat lagi, bismillahirrahmanirrahim, saya tadi agak melihat, astagfirullahaladzim, ikhlas. Hilangkan itu bayangan warna merah. Ya, uang itu warna merah yang paling besar kan, hilangkan itu. Terus kalau hilang yang agak biru, lupa ya, apalagi kalau yang hijau yang 2000-an apalagi lebih lupa kan itu. Nah yang merah saja dilupakan. Maka kalau sudah berdakwah, hilangkan yang angka itu, lillahi ta'ala. Itu ya. Sekarang selanjutnya yang ketiga, fa'idatun fi an-riya wal ikhlas iradatani zaidatani ala iradatil ibadah. Riya dan ikhlas adalah dua kehendak tambahan dalam kehendak ibadah. Itu selalu ada. Apa pengertiannya? Wa qala al-mu'allif ar-riya'u wal ikhlasu iradatani zaidatani ala iradatil ibadah. Riya dan ikhlas adalah dua
Dua sisi ya sering muncul di dalam tambahan dan di dalam proses ibadah. Ini ada saja godaan. Yang penting jangan larut deh. Jangan Bapak hebat ya. Oh enggak, ini belum, ilmu saya belum saya keluarkan. Nah, ini sudah takabur, itu nggak boleh. Jadi dipuji ya istighfar saja, nggak usah hebat, nggak usah malah menunjukkan yang lain. Itu nggak benar. Fa iradatul ibadah ayyurida iqa'atil qata'ah. Kehendak ibadah adalah seorang yang berkehendak menjalankan taat. Kalau taat itu ibadah. Taat dan ibadah basisnya adalah ikhlas. Innama a'malu binniyat. Jadi kalau sudah ibadah, sudah taat, harus ikhlas. Kalau enggak nanti sia-sia. Wal ikhlas ayyurida biha thawaballah ta'ala. Dan ikhlas itu adalah hanya mengharapkan balasannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna sayin min akhiratid dunia. Duna bukan, sekali lagi bukan, sayin sesuatu minal akhrati yang bersifat tujuan duniawiyah. Oke. Jadi itu ya pengertiannya ya, ikhlas ya. Pokoknya akhirat Allah tidak ingin dipuji manusia, itu ikhlas. Kalau ibadah, kalau taat harus ikhlas. Kepentingannya itu. Warya ayyurida bi amalhi ta'zima wal madha wa ghairu dzalik min a'radir riya. Sedang kehendak riya adalah seorang mengharapkan ta'ziman, penghormatan dari orang lain, ya, wal madha, dan dia mengharapkan satu pujian, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. A'radir riya, memang yang dikehendaki riya. Riya itu dua aja, dipuji, dihormati, dan diketahui. Nah, gitu aja. Itu ya Bapak sekalian. Tapi itu selalu ada amal di dalam beramal. Nah, karena itu kalau sudah belajar sedikit, kita kembali lagi pada niat yang ikhlas. Nah, yang keempat, faslun fi ma la yadkhulu fihil ikhlas. Hal-hal yang tidak dimasuki keikhlasan. Apa? La yadkhulul ikhlas fi mubah. Keikhlasan tidak masuk dalam hal yang mubah. Mubah itu tidak ada hukumnya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena itu kalau ikhlas, kalau mubah tidak harus ikhlas. Pengertiannya ini. La yastamilu ala qurbatin wala yu'ati ila qurbatin karafil bunyan la li gharidi walidin wala walidatin. Contohnya apa? Contohnya adalah membangun rumah ya yang tidak punya maknanya ibadah, dan membangun rumah itu modelnya apa saja itu kan mubah. Mau model Jawa klasik ini, ada pendoponya katakan, itu mubah. Atau model rumah loteng atau rumah Eropa klasik, boleh, mubah. Tapi kalau membangunnya itu adalah ligordi walidin awalidatin, kalau membangunkan rumahnya itu untuk kedua orang tuanya, itu baru harus ikhlas. Nah, Pak Ibu, kamarnya kasihan ya, udah ibu, bapak-bapak lembab, anaknya punya duit, masa ibunya tidur di tempat yang lembab? Carikan kasur yang mentul-mentul yang mentul. Ya, masa ibunya tidur di lembab di pinggir? Kalau nanti paru-parunya gimana? Nah, dibangunkan satu rumah, pavilion yang cukup bagus, itu harus ikhlas. Tapi kalau membangun model itu mubah, ya. Bal limahdi ru'unai nafsi. Maka dengan demikian, kalau membangun rumah kadangkala itu dibarengi dengan nafsu. Tidak apa-apa nafsunya modelnya apa, itu nggak apa-apa. Tapi asal tidak golek lem aja, itu mubah. Jadi nggak ada unsur, tidak ada unsur hukumnya. Wa kadzalika la ikhlasu fi muharramin wa makruhin. Begitu juga
ikhlas tidaknya itu tidak ada hubungannya dengan yang haram dan yang makruh. Maaf, saya tidak ngerokok ya. Kok ngerokok? Bismillahirrahmanirrahim, saya ikhlas ngerokok. Enggak boleh. Ngerokok kok ikhlas? Oh, itu makruh, enggak ada hukum. Atau muharramin, ketika saya atau kita pernah melakukan yang haram, saya ikhlas menjalankan haram. Enggak boleh. Jadi ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan haram dan makruh. Ini buku ini bagus banget ini. Ini menjadi pegangan hidup kita. Kaman yang dzuru ila ma la yahillun nadzur ilahi. Seperti halnya ketika kita melihat sesuatu yang dilarang, kok kita ikhlas, itu enggak benar. Ada sesuatu, maaf ya ibu-ibu, laki lihat orang perempuan cantik, tersingkap apanya gitu ya, maaf, naudzubillah. Pertama, astagfirullah. Kedua, masya Allah. Ketiga, alhamdulillah. Itu tidak boleh. Jadi saya ikhlas mendapatkan satu pintasan sesuatu yang indah di dunia, itu nggak boleh. Ya. Ini kitab ini bagus ya, ngasih contohnya itu bagus. Kaman yang duru ila mala yahillu nadzur ilahi, seperti hal melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kok dia ikhlas, alhamdulillah mata saya melihat sesuatu, itu nggak boleh. Ya. Bagus itu ya, boleh. Nah, ini kalau nggak ngaji nggak tahu ini, kalau nggak ngaji nggak tahu. Saya lanjutkan. Wajas amu annahu yang duru ila dalik ila dalika yatafakkur fi sun'i sunaih. Tetapi dia adalah kalau bertafakur dan memandang dari ciptaan Allah yang baik, ya, pemandangannya, gunungnya, lautnya, alhamdulillah, memuji Allah, tafakur, itu adalah sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Karena itu kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzi yanatafakkaru. Kita diminta tafakur terus terhadap pencipta Allah dalam rangka kita lebih mahabbah. Tapi kalau yang tadi nggak boleh. Yang tadi itu udah bayangkan sendiri-sendiri ya, itu nggak boleh. Fahadza la ikhlasa fihi, maka melihat seseorang atau sesuatu yang dilarang oleh Allah itu tidak ada ikhlas. Ya. La qurbata fil baiti, bahkan tidak ada makna ibadah sama sekali. Melihat sesuatu dilarang kok alhamdulillah. Kalau memangnya alhamdulillah seperti dapat pahala enggak? Nah, gitu ya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, itu ya hari ini cukup substantif yang kita kaji bersama, bagaimana memadukan antara ikhlas dan ibadah dalam sebuah taat. Saat mana kita harus ikhlas, saat mana tidak ada ikhlas di dalam makruh dan tidak dalam yang haram dan yang mubah. Tetapi kalau sudah ibadah, taat harus ikhlas. Kalau di tengah jalan hubungan manusia kemudian kita tergoda ada ujrohnya, maka harus dikembalikan niatnya lillahi ta'ala, bukan lil fulus ya. Walaupun orang mengatakan laisal fulus mampus, walaupun orang sering mengatakan tidak ada harta, tidak ada uang, mampus ya. Tapi sebaiknya bukan itu ya untuk tujuan hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.